Sadar atau tidak, uang 500.000 di tangan banyak orang sering habis tanpa jejak. Dibawa ke mall, keluar jadi struk parkir, minum kekinian, lalu sekali makan enak, pulang hanya dengan rasa kenyang sesaat. Tapi uang yang sama, kalau diletakkan di tempat yang tepat, bisa berubah fungsi total. Dari uang konsumsi menjadi mesin kecil penghasil uang harian yang nyata, yang pelan tapi konsisten memberi napas bagi dapur rumah. Disinilah cara pandang kita diuji, bukan pada besar kecilnya nominal, tapi pada arah penggunaannya. Banyak orang menunda mulai usaha karena terjebak mitos lama, bisnis itu butuh modal besar. Padahal kalau kita buka mata, sejarah usaha rakyat di Indonesia penuh dengan cerita kebalikan. Warung besar hari ini dulu cuma meja lipat. Brand makanan terkenal awalnya gerobak reot di pinggir jalan. Yang membedakan bukan tebalnya dompet, tapi keberanian memutar uang sekecil apapun menjadi alat kerja. Modal besar sering hanya jadi pembenaran untuk menunda, bukan syarat mutlak untuk mulai bergerak. Di dunia usaha kecil, ada konsep yang jarang dibahas orang kantoran, namanya kecepatan perputaran uang. Inilah yang bisa disebut micro business velocity. Uang yang dipakai pagi hari untuk belanja bahan, sore harinya sudah kembali dalam bentuk omzet, bahkan ditambah keuntungan. Tidak menunggu akhir bulan, tidak menunggu laporan tahunan. Siklus cepat inilah yang membuat usaha kaki lima terlihat sederhana, tapi sebenarnya sangat kuat secara arus kas, asal dikelola dengan disiplin. Rasa takut rugi itu wajar, apalagi bagi pemula. Takut dagangan tidak laku, takut salah hitung, takut ditertawakan orang. Namun mari kita turunkan ketakutan ini ke logika angka. Risiko kehilangan 500.000 jauh lebih kecil dibanding risiko diam bertahun-tahun tanpa pemasukan tambahan. Diam itu juga risiko. Hanya saja sering tidak terasa karena kehilangannya terjadi perlahan, lewat waktu, peluang, dan kepercayaan diri yang menurun. Ada alasan kuat kenapa makanan pinggir jalan hampir selalu bertahan di kondisi ekonomi apapun. Orang bisa menunda beli baju, menunda ganti ponsel, menunda liburan, tapi lapar mata dan lapar perut tidak bisa ditunda lama. Budaya jajan di Indonesia bukan sekadar kebiasaan, tapi kebutuhan emosional dan sosial. Selama manusia butuh makan dan camilan, sektor ini akan terus hidup, bahkan saat banyak sektor lain tumbang karena krisis. Di video ini, kita tidak bicara teori kosong. Kita akan masuk ke studi kasus nyata. Jajanan sederhana seperti tahu crispy dengan racikan bumbu khusus. Dari luar terlihat sepele, tapi margin keuntungannya bisa tembus lebih dari 100% jika hitungannya tepat. Ini bukan cerita sulap, tapi hasil dari pengelolaan bahan murah, harga jual psikologis, dan perputaran cepat yang sering diremehkan karena terlalu membumi. Perlu ditegaskan sejak awal, konten ini bukan sekadar resep masak. Ini adalah resep mengelola uang 500.000 agar berubah fungsi menjadi aset produktif. Kita akan bicara angka, logika, dan keputusan yang masuk akal untuk orang biasa. Tujuannya sederhana, memberi kamu peta berpikir agar uang kecil tidak lagi habis sebagai konsumsi, tapi mulai bekerja untukmu, hari demi hari, dengan cara yang nyata dan bisa dilakukan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dihindari banyak orang, matematika uang. 500.000 itu harus diperlakukan dengan disiplin, bukan dengan perasaan. Logika paling aman adalah memecahnya menjadi dua pos utama. 60% dialokasikan untuk bahan baku yang benar-benar habis terpakai, sisanya 40% untuk peralatan sederhana dan kemasan. Pembagian ini penting agar uang tidak habis di awal hanya untuk beli alat, tapi tidak punya napas operasional untuk jualan. Kesalahan klasik pemula adalah ingin serba baru. Beli kompor baru, beli wajan baru, beli tabung gas baru, padahal di dapur rumah ada yang masih layak pakai. Prinsipnya sederhana, uang itu harus bekerja dulu sebelum dimanjakan. Gunakan apa yang ada sampai menghasilkan profit. Ini bukan pelit, ini strategi. Dalam tahap awal kita sedang menguji ide, bukan membangun restoran. Logika lean seperti ini yang membuat modal kecil bisa bertahan lebih lama. Untuk bahan baku, lokasi belanja menentukan hidup matinya margin. Pasar tradisional di jam subuh bukan soal gaya hidup, tapi soal angka. Selisih harga 500 atau 1.000 rupiah per item terlihat kecil, tapi ketika dikalikan volume harian, itulah nyawa keuntunganmu. Supermarket nyaman, bersih, dan terang, tapi sering menggerus margin tanpa terasa.
Pebisnis kecil harus rela sedikit repot di awal demi ruang untung yang lebih lebar. Di titik ini, kita harus tegas menetapkan harga pokok penjualan. Satu porsi idealnya tidak boleh lewat dari Rp2.000. Kenapa? Karena kita bermain di psikologi harga receh. Jual Rp5.000 terasa ringan, cepat keluar dari saku, dan jarang dipikirkan ulang oleh pembeli. Selisih kecil antara modal dan harga jual, itulah yang nanti dikumpulkan lewat volume, bukan lewat satu transaksi besar yang jarang terjadi. Walaupun modalnya kecil, disiplin tetap wajib. Sisihkan dana cadangan darurat dari awal, misalnya Rp50.000, bukan untuk belanja, tapi untuk menenangkan mental. Kalau hari pertama sepi, kamu tidak panik. Panik sering membuat orang mengambil keputusan buruk, seperti banting harga sembarangan atau berhenti sebelum mencoba ulang. Dana kecil ini bukan soal angka, tapi soal menjaga kepala tetap dingin saat realita tidak sesuai harapan. Sekarang bandingkan secara jujur. Rp500.000 disimpan di bank selama sebulan, bunganya nyaris tidak terasa. Tapi uang yang sama diputar di usaha tahu crispy. Dalam satu hari bisa berubah jadi Rp750.000 omzet. Bahkan setelah dipotong biaya, masih ada sisa nyata. Ini bukan soal menjelekkan bank, tapi soal memahami fungsi uang. Uang diam nilainya tergerus waktu, uang bergerak menciptakan peluang. Terakhir, tanamkan satu mindset penting. Di tahap ini, kita belum jadi investor, kita sedang membeli pekerjaan untuk diri sendiri. Tenaga, waktu, dan capekmu belum dihitung sebagai biaya, inilah yang disebut sweat equity. Jangan bandingkan dengan gaji orang lain dulu. Fokusnya adalah membangun aliran uang mandiri. Setelah sistemnya jalan, barulah bicara efisiensi, delegasi, dan skala. Semua besar selalu dimulai dari fase keringat. Alasan kita memilih gorengan atau snack gurih bukan karena ikut-ikutan, tapi karena otak orang Indonesia sudah terlatih sejak kecil. Tepung, gurih, asin, dan kriuk adalah kombinasi yang langsung memicu rasa nyaman. Ini bukan soal selera pribadi, tapi pola konsumsi massal yang terbentuk puluhan tahun. Produk seperti ini tidak perlu edukasi panjang, tidak perlu branding mahal, cukup muncul di waktu dan tempat yang tepat, otak pembeli sudah tahu apa yang harus dilakukan. Disinilah kekuatan aroma bekerja. Bau gorengan panas yang pas bukan sekadar efek samping, tapi alat marketing gratis. Ketika minyak cukup panas dan adonan tepat, aroma bisa menyebar jauh ke jalan, menembus helm pengendara motor. Banyak keputusan beli terjadi bukan karena lapar, tapi karena hidung memberi sinyal ke otak. Ini yang disebut aroma trap. Pembeli berhenti bahkan sebelum sadar kenapa mereka berhenti. Soal lokasi, kesalahan umum adalah mengejar tempat paling ramai tanpa memahami jenis keramaiannya. Yang dibutuhkan bukan kerumunan, tapi trafik orang lapar. Pangkalan ojek, gerbang sekolah, pintu keluar stasiun, atau area kos-kosan di jam pulang kerja jauh lebih bernilai daripada jalan besar yang hanya dilewati orang terburu-buru. Lokasi yang tepat membuat produk sederhana terasa selalu dibutuhkan, bukan sekadar pilihan tambahan. Harga juga bermain di level psikologis. Uang 5.000 atau 2.000-an adalah uang yang sering menganggur di saku celana. Orang mengeluarkannya tanpa diskusi panjang di kepala. Bandingkan dengan uang 10.000 atau lebih. Otak mulai bertanya, mulai menimbang, mulai menunda. Di usaha kecil, kecepatan keputusan beli lebih penting daripada margin besar per item. Volumelah yang menggerakkan mesin uang harian. Selain rasa, mata juga harus merasa kenyang. Porsi harus terlihat banyak, mengembang, dan memenuhi kemasan. Walaupun isinya terukur, tampilannya harus memberi kesan murah dan puas. Inilah konsep visual kenyang. Otak manusia sering menilai-nilai dari tampilan sebelum mencicipi. Sekali pembeli merasa untung secara visual, rasa hanya perlu cukup enak untuk membuat mereka kembali. Namun bertahan lama butuh pembeda. Jangan berhenti di rasa asin standar. Mainkan diferensiasi lewat bumbu rahasia atau sambal khas yang tidak bisa ditiru dengan mudah. Bukan harus mahal, tapi harus konsisten dan punya identitas. Orang kembali bukan hanya karena lapar, tapi karena kangen. Rasa unik menciptakan memori, dan memori adalah bahan bakar loyalitas pelanggan di bisnis kecil. Perlu dipahami juga, banyak orang membeli snack bukan karena perut kosong, tapi karena kepala lelah. Jajanan pinggir jalan sering jadi pelarian stres setelah seharian bekerja. Ini adalah dopamin murah yang mudah diakses.
Ketika kamu menjual snack, sebenarnya kamu menjual jeda emosional. Semakin kamu memahami ini, semakin kamu sadar bahwa bisnis kecil ini bukan soal makanan saja, tapi tentang memenuhi kebutuhan psikologis sederhana manusia. Sekarang kita masuk ke dapur logika produksi. Tempat keuntungan sebenarnya dibentuk. Kunci pertama adalah memilih bahan dasar yang murah, tapi punya kemampuan mengembang besar setelah diolah. Tahu, singkong, atau adonan tepung adalah contoh bahan yang secara volume bisa naik 2-3 kali lipat. Disinilah ilusi nilai tercipta. Kita membeli bahan murah, tapi menjual hasil yang tampak lebih banyak dan lebih mengenyangkan di mata pembeli. Kerenyahan bukan kebetulan, tapi hasil perhitungan. Perbandingan tepung beras dan terigu menentukan tekstur akhir. Air es berfungsi memperlambat penyerapan minyak dan menciptakan rongga udara saat digoreng. Teknik sederhana ini membuat gorengan tetap kriuk lebih lama, bahkan hingga 6 jam. Produk yang tetap enak walau tidak langsung dimakan memberi kepercayaan, dan kepercayaan membuat orang berani beli lebih banyak. Bumbu adalah senjata rahasia. Modalnya kecil tapi dampaknya besar. Racikan bumbu tabur atau marinasi yang tepat bisa membuat produk terasa mahal walau bahan dasarnya murah. Yang penting bukan banyaknya jenis bumbu, tapi keseimbangan rasa. Sekali lidah merasa pas, otak langsung mencatatnya sebagai rasa aman. Di titik ini, produk tidak lagi bersaing harga, tapi bersaing rasa yang sulit dilupakan. Efisiensi kerja menentukan jumlah transaksi. Semua yang bisa dipersiapkan dari rumah, lakukan dari rumah. Potong bahan, buat adonan, siapkan bumbu, semua setengah jadi. Di lapak, tugas utama hanya menggoreng dan melayani. Semakin cepat satu transaksi selesai, semakin banyak pembeli yang bisa dilayani dalam 1 jam. Kecepatan bukan soal tergesa-gesa, tapi soal menghilangkan gerakan yang tidak perlu. Pengemasan juga punya peran psikologis. Gunakan kertas minyak atau kantong dengan ukuran yang pas. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kemasan yang tepat membuat isi terlihat penuh dan rapi. Ini bukan menipu secara curang, tapi mengelola persepsi nilai. Pembeli menilai kepuasan bukan dengan timbangan, tapi dengan mata dan rasa saat membuka bungkusan. Walaupun jualan di pinggir jalan, faktor kebersihan tidak boleh diremehkan. Minyak yang terlihat bening memberi rasa aman secara visual. Sarung tangan, penjepit, dan lap bersih membangun kepercayaan tanpa perlu kata-kata. Banyak pembeli memilih lapak bukan karena paling murah, tapi karena terlihat lebih higienis. Sedikit usaha ekstra di sini bisa memisahkan kamu dari puluhan penjual lain di area yang sama. Terakhir adalah kontrol kualitas. Gorengan pertama dan terakhir harus punya rasa yang sama. Jangan karena capek, standar diturunkan. Konsistensi adalah pondasi kepercayaan. Sekali pembeli kecewa, mereka jarang komplain, tapi diam-diam tidak kembali. Bisnis kecil hidup dari pembelian ulang. Menjaga kualitas bukan soal perfeksionis, tapi soal menghormati uang yang dikeluarkan pelanggan. Sekarang kita bicara angka secara jujur, bukan mimpi. Misalnya, 1 porsi tahu crispy memberi keuntungan bersih Rp2.500. Angka ini terlihat kecil jika dilihat satuan, tapi bisnis kaki 5 hidup dari akumulasi. Jual 40 porsi sehari saja sudah menghasilkan 100.000 bersih. Bagi banyak orang, ini setara atau bahkan lebih tinggi dari upah harian di sektor formal, dan ini terjadi tanpa menunggu akhir bulan. Dari sini kita bisa menghitung titik balik modal atau break-even point. Dengan modal awal 500.000 dan keuntungan bersih 100.000 per hari, secara teori modal kembali dalam 5 hari. Di lapangan bisa saja molor jadi 7 hari karena cuaca atau lokasi. Namun tetap saja, waktu balik modalnya tergolong cepat. Setelah titik ini terlewati, uang yang berputar bukan lagi uang modal, tapi hasil kerja sistem yang kamu bangun. Namun bisnis tidak selalu cerah. Ada hari hujan, ada hari sepi, ada hari orang lebih memilih pulang cepat. Pertanyaannya bukan apakah ini akan terjadi, tapi bagaimana menyikapinya. Dagangan yang tersisa jangan dibiarkan jadi sampah. Diskon akhir hari, paket murah, atau sedekah Jumat berkah adalah cara mengurangi kerugian total. Lebih baik untung kecil atau nol, daripada rugi penuh karena barang basi. Selain biaya yang terlihat,
Ada biaya tak kasat mata yang sering dilupakan. Uang kebersihan, keamanan lingkungan, atau sekadar rokok untuk orang sekitar bisa jadi pengeluaran rutin. Jika tidak dicatat, lama-lama bocor tanpa terasa. Pebisnis kecil sering merasa usahanya ramai tapi uang tidak pernah terkumpul. Salah satu penyebabnya adalah biaya kecil yang dibiarkan tanpa kontrol. Disiplin mencatat di sini adalah kunci bertahan. Sekarang bandingkan dengan instrumen investasi lain. 500.000 ditaruh di tempat aman mungkin terasa tenang, tapi hasilnya lambat. Di usaha ini, imbal hasilnya tinggi karena melibatkan tenaga. High labor menghasilkan high return. Ini bukan untuk semua orang, tapi bagi yang siap bekerja, angka keuntungannya jauh lebih agresif dibandingkan uang yang hanya disimpan dan ditunggu. Mari buat simulasi jika dagangan laku keras. 100 porsi per hari dengan keuntungan 2.500 berarti 250.000 bersih per hari. Dalam sebulan, angka ini bisa melampaui UMR di banyak daerah. Namun ini bukan ajakan berangan-angan. Ini gambaran potensi jika kualitas, lokasi, dan konsistensi dijaga. Angka besar selalu lahir dari rutinitas kecil yang dilakukan terus-menerus. Tetap perlu diingat, semua hitungan di atas menuntut keringat. Tidak ada uang yang datang santai di tahap awal. Capek berdiri, panas, dan menghadapi pembeli adalah bagian dari harga yang dibayar. Bisnis kecil tidak menjual kemewahan instan, tapi menawarkan kontrol atas penghasilan sendiri. Siapa yang bertahan melewati fase ini, biasanya punya pondasi mental yang jauh lebih kuat ke depannya. Masuk ke tahap ini, tantangan utamanya bukan lagi jualan, tapi mengelola diri sendiri. Penyakit paling umum pelaku usaha kecil adalah mencampur uang modal dengan uang dapur. Hari ini laku, besok modal tergerus karena dipakai beli rokok, kopi, atau keperluan pribadi. Sejak hari pertama, dua dompet harus dipisah. Tidak ada toleransi, uang usaha bukan milik pribadi. Ia adalah alat kerja yang harus dijaga agar tetap hidup. Keuntungan yang datang jangan langsung dianggap gaji. Di fase awal, laba terbaik adalah laba yang diputar kembali. Menggulung laba berarti menambah volume bahan, memperpanjang jam jualan, atau sedikit meningkatkan kualitas alat. Banyak usaha mati bukan karena tidak untung, tapi karena untungnya habis dinikmati sebelum sistemnya kuat. Menahan diri sekarang adalah cara membeli kebebasan di tahap berikutnya. Pertanyaan penting berikutnya adalah, kapan merekrut orang? Jawabannya bukan berdasarkan capek, tapi berdasarkan angka. Jika satu lapak sudah konsisten menghasilkan lebih dari cukup untuk menggaji orang, dan kehadiran karyawan bisa membuka peluang cabang atau memperpanjang jam operasional, maka rekrutmen masuk akal. Tujuannya bukan agar kamu santai, tapi agar sistem bisa diduplikasi tanpa kehadiran fisikmu setiap waktu. Branding tidak harus mahal. Spanduk warna cerah dengan nama unik atau kalimat lucu sering lebih efektif daripada desain ribet. Orang mengingat yang sederhana dan berani. Ketika nama lapak mudah diingat, pelanggan akan menyebutnya ke orang lain, bahkan memotret dan membagikannya di grup warga. Di titik ini, pemasaran berjalan sendiri tanpa biaya iklan, hanya bermodalkan konsistensi dan identitas yang jelas. Selain produk, pelayanan adalah pembeda yang sering diremehkan. Senyum, sapaan ringan, dan sikap ramah menciptakan rasa nyaman. Banyak orang kembali bukan karena rasa paling enak, tapi karena merasa dihargai. Interaksi manusia memberi nilai tambah yang tidak bisa ditiru mesin atau aplikasi. Ketika pelanggan merasa dikenal, mereka datang bukan sebagai pembeli, tapi sebagai langganan. Bahaya lain yang mengintai adalah naiknya gaya hidup seiring naiknya omzet. Motor baru, gawai baru, jajan berlebihan, semua terasa pantas karena merasa sudah bekerja keras. Namun jika tidak dikontrol, uang yang seharusnya memperkuat usaha justru bocor ke konsumsi. Usaha kecil butuh fondasi, bukan pajangan. Menunda kesenangan adalah keputusan strategis, bukan hukuman. Di tahap ini, mindset jangka panjang harus mulai dibangun. Usaha ini bukan proyek seminggu atau sekadar coba-coba. Ini adalah batu loncatan untuk membangun arus kas yang stabil. Dari satu lapak ke dua lapak, dari satu produk ke beberapa variasi. Pertumbuhan yang sehat selalu bertahap, tidak melompat tapi konsisten.
Siapa yang sabar di fase ini, biasanya tidak mudah tumbang saat skala mulai membesar. Pada akhirnya, tujuan dari semua usaha kecil ini bukan sekadar angka di catatan, tapi rasa tenang di kepala. Kemandirian finansial, sekecil apapun, memberi ketenangan batin yang tidak bisa dibeli. Saat dapur tetap ngebul karena hasil tangan sendiri, beban hidup terasa lebih ringan. Tidak bergantung penuh pada satu sumber penghasilan membuat kita tidur lebih nyenyak karena tahu ada pegangan yang kita bangun sendiri. Di titik ini, gengsi harus diletakkan di tempatnya. Gengsi tidak membayar listrik, tidak mengisi kulkas, dan tidak membuat perut kenyang. Tidak ada pekerjaan hina selama itu halal dan menghasilkan. Banyak orang menolak mulai karena takut dinilai, padahal hidup tidak menunggu penilaian orang selesai. Saat uang mulai berputar, suara nyinyir biasanya ikut menghilang dengan sendirinya. Jika harus dirangkum, ada 3 langkah kunci yang tidak bisa ditawar. Mulai dengan 500.000, disiplin mencatat setiap rupiah, dan konsisten menjaga kualitas rasa serta pelayanan. Tidak perlu sempurna, tapi harus jalan. Kesalahan kecil bisa diperbaiki, tapi rencana yang tidak dijalankan tidak akan pernah memberi hasil. Kesederhanaan yang konsisten selalu mengalahkan teori yang rumit tapi diam. Mulai usaha kecil juga berarti mengubah cara pandang, dari sekadar mencari kerja menjadi menciptakan kerja. Setiap porsi yang terjual bukan hanya uang untukmu, tapi perputaran ekonomi di sekitarmu. Kamu membeli bahan dari pasar, melayani tetangga, dan memberi nilai pada lingkungan. Usaha kecil yang jujur adalah bentuk kontribusi nyata, walaupun sering tidak disadari. Motivasinya tidak perlu muluk. Jika orang lain dengan modal yang sama bisa bertahan dan berkembang, maka satu-satunya variabel pembeda adalah tindakan. Bukan bakat, bukan koneksi, tapi keberanian memulai dan konsistensi bertahan. Banyak orang pintar kalah oleh orang biasa yang mau jalan lebih dulu dan tidak berhenti di tengah. Dunia usaha menghargai yang bergerak, bukan yang hanya berpikir. Sekarang giliran kamu. Di kolom komentar, bagikan ide usaha lain yang menurutmu bisa dimulai dengan modal 500.000. Siapa tahu, ide sederhana darimu bisa membantu orang lain mengambil langkah pertama. Di channel ini, kita tidak bersaing menjatuhkan, tapi saling menguatkan lewat pengalaman nyata. Komunitas yang sehat lahir dari berbagi, bukan dari pamer. Ingat satu hal ini baik-baik. Kekayaan bukan soal seberapa besar yang kamu hasilkan, tapi seberapa pintar kamu mengelolanya. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang ada, dan mulai sekarang. Tidak perlu menunggu siap, karena siap sering datang setelah kita bergerak. Tugasmu hari ini hanya satu, ambil langkah pertama, sisanya akan menyusul.